harumnya nona sangkama bunga. Parfum apa mana pakai? Parfum apa ini? Membuat hati tulis sumangan. Nyaman negara. Wayang kan wayang ada ceritanya betul. Kang. Oh, gini. Betul. Wayang itu adalah tradisi lisan dan itu ada di Jawa. Okay. Orang di Makassar itu ada sindrili. Kenapa bukan kita yang datangi? Kita yang datangi audiens, kita yang bagaimana sih respon pemerintah Kak? Apresiasi yang begini-beginian. belum maksimal. Ini untuk apakah kita mainkan ini? Iya. Apakah sebenarnya begitu? Betul. Maksudku, kenapa ini ada barang? Kenapa ini mesti muncul? Saatnya bilang kamu kelas. Oke, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhirnya setelah berapa kali atur jadwal dengan ini satu manusia, baru ada kesempatannya, luar biasa. Di tengah-tengah kita puasa baru beliau sempatkan. Ini anak muda yang saya kira tidak banyak yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan mungkin di bumi Indonesia. Ini teman saya yang sebenarnya alhamdulillah sama genre pelestari sastra lisan, tapi saya lebih ke pantun. Kalau beliau lebih ke sedikit tradisinya. Nah, ini langsung saya kita sambut Kakak Arif Rahman Denrate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Rizal. Masya Allah. Ya, akhirnya waktu ya. Betul. Baju-baju kan deh. Iya. Baju-baju. Alhamdulillah. Ya, cuma kemarin kadang saya yang lowong, kitanya kulihat sibuk mobile kemana-mana. Betul. Saya lagi lowong. Iya. Kita sel lagi. Iya. Nomor yang Anda hubungi sedang latihan. Kodong. Kakak Arif, luar biasa. Iya. Bagaimana di bulan Ramadan ini ya? Aktivitas berkesenian tetap jalan atau memang kalau puasa lentongi juga? Secara umum masih jalan sebenarnya. Cuma kalau istilahnya kita ngisi acara begitu, memang porsinya kurang. Gitu deh. Tapi kalau yang lain-lain kayak latihan, ngulik-ngulik, terus analisis naskah itu jalan terus, Ji. Gitu deh. Iya. Oh, analisis naskah. Iya. Wah. Lebih enak sebenarnya kalau Ramadan, malah karena kita ndak makan, jadi pada saat bersentuhan sama teks-teks itu agak lebih lebih nyambung ke naskah itu. Okay. Lebih relate lah bilang anak muda ya. Kesimpulannya semakin Anda lapar, semakin Anda sebenarnya. Makanya kalau saya biasa mau mentas itu Kak Rizal tuh saya hindari makan dulu. Makan yang berlebihan. Berlebihan betul. Apalagi kalau kayak yang berlebihan juga iya, kecuali kalau yang air putih enggak apa-apa, iya. Apalagi kalau kita minum rapid pasti lebih lancar. Asik, masuk. Iya. Iya. Jadi kalau kayak di pesta itu nanti selesai Pak main baru makan, biar tuan rumah saya bilang, "Oh, saja Bu, kopi saja dulu sebentar, Pi." Oh. Karena berpengaruh biasa itu kurasa. Saya kan juga penampil ini Kakak Arif itu apakah ini mitos atau bagaimana, tapi memang kalau tidak bisa mentok makan dulu atau tidak bisa masuk kalau belum selesai ya. Belum selesai tuh. Iya. Kayak masih ada beban begitu saya rasanya begitu. Ternyata kita juga Iya, sama. Wah, luar biasa. Secara teknis juga kalau kita gugup tuh nervous itu kayak mau berak. Gitu jadi itu mengganggu juga biasa. Betul. Makanya biasa anggotaku protes ya, Kak Rizal kamu suku makan dulu sebelum tampil. Iya. Kau enak di belakang layar, saya nakes selesai. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Iya. Kakak Arif, ini saya sebenarnya selalu punya tanda tanya besar sama seorang Arif Rahman dan beberapa teman-teman anak muda atau profesi yang saya kira memilih jalur pada kesenian, terutama ini kan kesenian kan luas, kebudayaan luas, segmennya macam-macam. Ada segmen tari, itu pun juga mungkin ada tari modern, kontemporer, ada tradisi, musik, segmen musik, segmen rupa, segmen apalagi visual atau apa. Kita memilih apa sih namanya nih? Tradisi lisan. Iya. Tradisi lisan, ada yang sebut juga teater rakyat, macam-macam. Teater rakyat, tradisi lisan. Yang disebut namanya sinrili. Sinrili. Apa bedanya sinrili sama keso-keso? Ini kesok-kesoknya. Jadi keso-keso itu alatnya itu kesok-kesok. Oke. Sinrili itu bertuturnya. Iya, jadi pada saat orang melantunkan syair itu dalam bahasa Makassar. Kisah-kisah tertentu misalnya, itu yang disebut sinrili sebenarnya. Alatnya itu kesok-kesok. Nah, ya makanya ini penting diluruskan juga karena di luar sana itu banyak teman-teman yang salah kaprah begitu, keliru
menyamaratakan antara Sindrili dan Kesok-Kesok itu sendiri. Termasuk saya berarti di awal-awal begitu kakak. Oh begitu? Iya. Kesok-Kesok, Sindrili, ku cari perbedaannya. Apa bedanya? Nah sama-sama Ji. Iya, cuma mungkin karena dianggap satu kesatuan, jadi kadang orang ndak pisahkan, ndak masalah juga. Cuma kalau dari pengistilahan itu butuh penegasan. Apakah budaya Sindrili atau Kesok-Kesok ini memang betul-betul murni Makassar, Bugis Makassar, Sulawesi Selatan atau ada juga di daerah-daerah lain, di suku-suku lain? Iya, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi kalau yang pertanyaan seperti ini misalnya arahnya itu yang saya amati sejauh ini adalah itu bisa muncul klaim sepihak misalnya. Baik. Walaupun di satu sisi ada benarnya. Yang saya maksud adalah kalau istilah asli, definisi asli itu merujuk pada persoalan teknis di mana dia muncul, maka iya. Tetapi persoalan pengaruh dan apa yang ada di balik itu saya rasa kompleks. Nah makanya Sindrili ini bahkan sudah dicatat sebagai warisan budaya tak benda, itu adalah memang miliknya orang Makassar, suku Makassar, seperti itu. Itu bagi saya itu secara teknis. Tapi yang lain misalnya pengaruhnya dari mana, saya kira ini sangat kompleks termasuk alat musiknya. Baik. Nah di tempat lain yang saya identifikasi yang persis seperti ini, pola penyampaiannya itu ada di Sumatera Barat, namanya Rabab Pasisia. Itu pakai alat yang bentuknya agak beda, tapi serupa ini alat musik gesek juga. Orang berdendang juga menyampaikan kisah-kisah. Terus di Kelantan, jadi di rumpun Melayu itu ada rebab juga, kemudian cara penyampaiannya itu juga bertutur seperti itu. Nah, persoalan misalnya yang mana mempengaruhi dan yang mana dipengaruhi, saya kira itu kompleks kalau kita melihat dulunya. Apalagi kan misalnya ini berkembang di Makassar. Asumsi saya sementara ini yang belum saya dapat bantahannya di beberapa sumber lain, karena kan saya sambil jalan, sambil mengkaji juga terus. Ini berkembang kalau di daerah pesisir memang berkembangnya di Jazirah Goa pada waktu itu yang kemudian menyebar ke rumpun-rumpun Makassar yang lain. Nah, kalau di daerah pesisir sangat besar kemungkinan ada pengaruh kebudayaan lain begitu. Misalnya kalau alat musik gesek itu kalau ditilik ke belakang yang tua-tua itu dari Asia Timur, Asia Barat, dari Mongol, kemudian menyebar dan seterusnya. Termasuk rumpun yang seperti ini kan saya rasa kuat pengaruh Arab dan Cinanya. Arab dan Cinanya ya? Iya. Jadi akhirnya bisa disampaikan tadi bahwa memang ini dari Makassar. Dari Makassar. Kesok-kesok ini ya. Iya, Sindrili dan sebagainya, Makassar. Seni bertutur ya, cerita-cerita, legenda, sejarah. Betul. Itu namanya Sindrili. Iya. Menggunakan alat yang namanya kesok-kesok. Ini mungkin berasal dari kata gesok-gesok ya. Iya, kesok kan digesek. Gesek ya. Digesek. Ada juga nama lainnya nih Kak Rijal. Apa itu? Kerek galang. Apa? Kerek galang. Kerek galang. Ya, kerek itu ini menyembelih. Terus galang itu senar, dulu orang pakai senar tembaga itu yang disebut galang atau suasa, itu bahannya dulu. Nah, jadi itu karena posisinya memainkannya itu kayak seolah-olah kayak menyembelih sesuatu. Kalau yang untuk makanya itu dinamakan. Ini pak kesoknya namanya. Itu dari ekor kuda. Ekor kuda. Iya, ini dari harus ekor kuda. Tidak bisa ekor yang lain, misalnya sapi. Iya, kalau sapi kan kebanyakan dagingnya. Kalau sapi itu enggak panjang itu rambutnya. Kalau kuda panjang. Iya, kebanyakan tuh gitu. Daging. Sebaiknya sapi. Maaf, salah sebut. Sebaiknya kuda. Ini pengaruh puasa guys ya. Jadi kita ingat selalu sapi dan itu coto ya. Kontro dan sebagainya ya. Jelas kayaknya arahnya barang-barang. Jelas caranya. Iya. Kalau begitu Kakak ekor kuda. Itu kuda ya, oke. Iya. Kita kayaknya penasaran ini, kita mau langsung dengar gimana sih kalau Kakak Arif Rahman dan Ratih memainkan ini. Kalau mungkin yang selama ini masyarakat teman-teman nonton itu hanya melalui YouTube atau mungkin melalui gambar atau mungkin foto dan sebagainya. Sekarang lewat YouTube lagi. Sekarang lewat YouTube tetapi live ini bareng. Oh gitu ya. Dan langsung ini seorang penutur Sindrili milenial. Mungkin saya sebut begitu Kakak Adi. Iya, karena tapi nanti kita bahas itu Kakak, karena selama ini penutur Sindrili yang saya tahu itu rata-rata beliau adalah maestro-maestro kita, guru-guru kita. Iya. Nanti mungkin kita cerita setelah Kakak Arif Rahman dan Ratih. Ini apa yang kita mau tuturkan ini Kakak? Ini potongan bagian yang ada di naskah itu berjudul Imana Kucadi Cadi. Jadi potongannya. Nanti kita bongkar juga sebenarnya
apa yang membuat Sindrili itu bagi saya ya, belum tentu bagi orang menarik. Itu. Surodai manjarkia alena unsuro kio anjo tau berunia kaya padanggam beru sorea angapalalo mi anjo naka indi kama nana palappo marian nana pamorasa sinapana tanah sengi akang kana anne kampungani galak bantaendri pakala birina malompo pangadakana alata siapa salona nama ngemusuro ada yang manjaraki ya namina buntuli sumpa dem padang gamberu sore. Luar biasa. Penonton bayaran tepuk tangan. Kakak, itu tadi apa sih artinya? Jadi itu tadi kurang lebih diartikan begini. Jadi Karaim Bantaeng pada saat itu meminta kepada suronya, itu stafnya lah, pesuruhnya itu untuk segera turun ke pelabuhan itu untuk menemui pedagang yang baru saja bersandar di situ. Kenapa? Karena Karaim Bantaeng ini terganggu oleh suara ledakan meriam dan tembakan senapan dari si pedagang yang baru datang ini. Otomatis si raja ini kan beliau marah begitu karena berani-beraninya ada yang baru sandar perahunya itu langsung tiba-tiba meledakkan meriam. Dia tidak tahu kayak ini Bantaeng ini tanah yang dihormati. Dia tamu tiba-tiba datang dengan cara begitu. Nah, si tamu yang datang ini itulah yang dalam cerita ini bernama Imanaku Cakdi. Dari dia bangsawan dari Luwu. Sebenarnya tujuannya itu ke Bakang, ke Pangkep, tapi singgah mampir di Bantaeng. Jadi pakai jalur Pangkep, singgah dulu di Bantaeng. Iya. Mutar. Agak mutar jadi jalurnya luar biasa. Jalurnya ke situ. Ke situ di sini sebenarnya ada diskusi lintas budaya. Asik. Ini agak-agak. Iya. Jadi ada analisis diskusi lintas budaya sebenarnya di sini. Kenapa? Karena kalau di Bantaeng itu dianggap tidak sopan. Kalau orang datang terus dia tiba-tiba kayaknya pamer kekuatan begitu ya. Begitu. Nah, nanti di selanjutnya sebenarnya itu si Manakku ini mengklarifikasi. Jadi dia bilang itu tradisi dari tempatnya sebenarnya. Ketika meledakkan meriam dan menembakkan senapan itu ke udara, itu adalah simbol penghormatan kepada yang punya tempat, dan itu penghormatan tertinggi bagi dia. Jadi kan cuma tidak ketemu Jadi dari dua kebudayaan ini, dari dua kebiasaan yang berbeda, ternyata muncul kesalahpahaman. Nah, ini yang saya maksud di Sindrili itu banyak hal-hal yang menarik untuk kita ulik, dan itu sedikit banyaknya menjelaskan potret kehidupan leluhur-leluhur kita di masa lalu. Di masa lalu. Iya. Yang kemudian juga bisa menjadi inspirasi buat kita sekarang ini. Sekarang. Nah, yang menarik ini Kakak, apakah tadi keso-keso main Sindrili ini tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia? Harus mentompi ke bahasa daerah gitu ya? Kalau secara teknis sebenarnya bisa apa saja, bisa bahasa apa saja ya. Cuma kalau yang betul-betul mengakar sesuai. Itu adalah bahasa Makassar. Dalam perkembangan kesenian pada akhirnya kan segalanya berkembang juga. Segalanya berkembang. Orang harus tahu ini artinya. Betul. Apalagi kan biasa di acara-acara. Iya, betul. Kita tahu misalnya almarhum termasuk gurunya Bapak Syarifudin Daeng Tutu. Bapak Syarifudin. Beliaulah salah satu dari generasi Pasindrili yang ada di kisaran tahun 1970-an 80-an. Beliau salah satunya yang kemudian menginisiasi itu. Iya, betul. Dan itu beralasan menginisiasi gerakan bahwa Sindrili tidak hanya
yang seperti menghibur itu, tetapi juga menyampaikan sesuatu, dan idealnya begitu karena Sindril itu narasi, Sindril itu wacana, ada sesuatu yang mau dibawa ke situ dan mestinya dipahami oleh halayak begitu. Oke, berarti biasa juga membawa acara kakak ya. Jadi MC juga saya lihat biasa iya, itu memandu bentuk kontemporernya. Bentuk kontemporernya dan sebagainya. Iya, karena saya awalnya tertarik ini, ternyata bisa di bahasa Indonesia. Karena ketika ada momen festival Lontara yang saya bikin di Unhas waktu itu, saya undang itu Saripudin dan Tutu untuk kemudian saya berbalas-balas pantun. Ternyata bisa juga pantun. Betul, enak malah karena kalau pantun. Oke. Kalau pantun itu kan jelas ke pemenggalannya. Dia kan ada bait-baitnya. Ada bait-baitnya, jadi itu malah bisa lebih teratur sebenarnya. Lebih teratur. Dan poin dasarnya Sindrili sebenarnya komunikasi. Dasarnya komunikasi. Iya. Berarti ada kalau komunikasi kan bukan hanya satu arah dong. Betul. Ada interaksi sebenarnya. Jadi ketika berjalan Sindril itu belakangan kemudian saya lebih cenderung tertarik pada pola yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Ngapa aja? Iya, partisipatif dan interaktif. Jadi maksudnya melibatkan orang. Contoh kalau vokalis mana suaranya? Iya, oke, itu partisipatif, interaktif. Atau misalnya kalau Sindril bagaimana itu? Sindril pada saat kita jalan itu biasa. Karena pola yang lama ini berdasarkan riset ke beberapa kampung juga. Pola yang dasar sebenarnya kalau pendengar sedang menyaksikan Sindril itu, ya kan biasa begini. Tiba-tiba misalnya ada bagian cerita yang masa ada begitu, itu nyeletuk saja. Atau misalnya dia pernah dengar tapi versinya lain, karena Sindril itu ini rumit juga. Dalam satu naskah itu satu judul itu bisa 2 sampai 3. Dua versi, 3 versi ya, betul. Dan itu menurutku memang kompleks begitu. Jadi beberapa kali saya Sindril itu ada nyeletuk bapak-bapak bilang, masakah lain saya yang ku dengar, bukan itu yang bunuh ki. Lain kira, enggak apa-apa. Jalan. Justru itulah poinnya. Betul. Terjadi dialektika. Iya betul. Jadi berjalan gitu bareng-bareng. Walaupun bisa juga kita buat satu arah. Cuma kan kalau saya merasa, aduh sayang kayaknya nih kalau kita sibuk sendiri dan tidak melibatkan orang-orang untuk masuk dalam masuk dalam bagian cerita itu, masuk di plotnya, atau kita sama-sama berimajinasi kita sedang berada di Makassar tahun 1800 sekian misalnya begitu. Itu kan menyenangkan menurutku. Dan memang ini Kakak Arif bahwa ketika kita Sindrili, cocok bahasanya itu Kakak ya. Ketika kita Sindrili memang haruskah menggunakan cerita-cerita yang dahulu, tidak bisakah kita cerita sekarang tapi kita kasih jadi bahasa Makassar dan kadang-kadang juga kita kasih bahasa Melayu, kita bahasa Indonesia, bisakah begitu? Ini mirip sama konteks yang tadi yang sempat kita tanyakan. Kalau apa yang kita mau sampaikan memang dasarnya adalah Sindrili, dari dasar ceritanya Sindrili, maka memang sudah ada ceritanya. Sudah ada ceritanya. Banyak naskah-naskahnya sudah ada. Karena satu kunnya begini Kakak Arif. Oke, secara skill bisa Mas keso-keso, bisa Mas Sindrili, tapi enggak tahu banyak, enggak pahami cerita. Itu bisakah? Bisa, tapi akan jadi kendala sebenarnya. Karena keduanya ini harus bersamaan. Bersama dengan wayang kira-kira. Sama. Wayang kan wayang ada ceritanya, betul. Gini. Betul. Wayang itu adalah tradisi lisan dan itu ada di Jawa. Orang di Makassar itu ada Sindrili. Sindrili itu yang pola penceritaan yang panjang ya Kak Rizal ya. Karena kan ragam-ragam tradisi lisan yang sifatnya prosa, yang sifatnya cerita dibagi lagi. Peruntukannya juga beda. Ada yang kita ceritakan dong yang anak-anak menjelang tidur, ada yang kita ceritakan perumpamaan sebagai pelajaran hidup, dan ada yang memang disampaikan cerita panjang. Karena ini barang kalau disampaikan itu sampai semalam suntuk. Bisa sampai 1 malam. Semalam sampai pagi. Memang sejarahnya atau pengalamannya memang demikian. Panjang memang ceritanya. Panjang memang enggak. Karena dasarnya lisan, cerita-cerita itu panjang dan pas Sindrili dulu itu menghafal. Ketika itu ditranskripsi kisah-kisah itu misalnya. Itu dibukukan jadi tebal bukunya. Kayak kitab suci. Dan itulah yang diminta kepada teman-teman, maksudnya supaya ada Arif Rahman yang lahir ini lagi.
dia untuk mempelajari ini berarti bukan hanya persoalan mempelajari teknik bermainnya, bukan tetapi hanya itu. memahami nilai dari ceritanya. Betul. Itu wajib kakak ya? Wajib. Kalau saya itu wajib. Maksud walaupun misalnya ini pada persoalan pilihan, ada yang melakoni sinril misalnya pada tataran teknis, enggak masalah juga. Nggak masalah, itu kakak, masalah pilihan. Okay. Tapi saya ambil sesuatu yang lebih, bahkan selama 10 tahun lebih saya geluti, saya bukan cuma main, tapi itu jalan keliling, meneliti, membandingkan banyak referensi supaya betul-betul ini jadi sesuatu yang dinamis Ki. Di samping itu dalam masalah pengkajiannya juga ini masih terbatas saya rasa. Masih banyak yang belum terpecahkan. Betul. Bahkan hari ini saya tuh sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan bodoh lah saya bilang ke diri sendiri, bahkan ke teman-teman, ini untuk apakah kita mainkan ini? Apakah sebenarnya begitu? Maksudku kenapa ini ada barang? Kenapa ini mesti muncul? Betul. Untuk apa begitu pertanyaan begitu menurutku penting supaya pada saat kita lakoni sesuatu itu betul-betul kita paham. Jadi ada why-nya, ada alasan, ada kenapakah? Bahkan saya selalu bertanya, kenapa? Jangan-jangan misalnya jangan-jangan ini bukan dari Makassar misalnya, secara dasar atau yang kedua misalnya jangan-jangan cerita-cerita yang kita dengar itu betul-betul bualan semata misalnya, memang imajinasi para. Betul. Tapi kalaupun itu imajinasi, ini kok bisa sekeren ini? Siapa yang bikin ini? Atau misalnya kita bahas misalnya kisahnya beliau, walaupun itu tidak muncul dalam versi sinril sebenarnya, tapi dalam versi kebanyakan sejarah arus utama istilahnya, misalnya beliau Sultan Hasanuddin Malembasa de Matang dan beliau Baginda Rumpalakka Latendritata misalnya, ini seperti apakah orangnya? Maksudku tokoh-tokoh yang sering kita bahas itu Imadi dan Rimaka, Manakucak, ini siapakah sebenarnya? Ketemu juga anda pernah, tapi kenapa namamu ini ada terus begitu Bahkan kadang-kadang kalau misalnya berpikir itu, ndak bisakah kita ketemu dalam mimpi saja begitu misalnya ini mengganggu menurutku. Saya terus merepetisi, mengulang-ulang kisah mereka, tapi saya sendiri ndak tahu persis ini seperti apa mereka, apakah mereka seperti betul yang dikisahkan di dalam kisahnya itu, pemberani dan lain-lain. Baik. Nah, Kak Arif, saya lebih ke kita ini. Kita kayaknya bukan jurusan apa sih jurusan? Sastra Inggris. English Department student from UNM. Universitas Negeri Makassar. Maksudku ini tidak korelasi, bro. Iya kan? Oh gitu deh. Atau bisa juga orang masih sendiri pakai bahasa Inggris. Well, ladies and gentlemen. Cuma lebih berat karena kan Lidata ini di setting Makassar nih. Tapi bisa kalau ada naskah betul-betul dilatihankan baik-baik. Bisa itu? Iya bisa. Wih, luar biasa. Nah itu yang saya maksud. Maksud saya begini, orang jadi masuk sastra Inggris, bro. Pertama, jadi pengajar paling banternya. Kan UNM kampus pendidikan, ya kan? Jadi guru atau jadi dosen, atau mungkin menjadi apa misalnya peneliti dan sebagainya. Anda kemudian memilih jalan ini seniman, ya mungkin karena faktor asal daerah juga dari Bulukumba. Kajang ya. Dari Kajang. Maksud saya personal brandingnya seorang Arif Ramandenrate di kota Makassar ini, Nice People, itu adalah sinril memang, bukan sastra Inggris, bos. Dengan pakaiannya yang selalu hitam-hitam lah dan sebagainya. Lalu kemudian mencoba memperlihatkan ini ke permukaan. Saya bilang, ada penerus. Waktu itu saya cuma tahu almarhum Sirajuddin Dembantang. Pak Syarifuddin dan Tutu. Terus yang satu kita Dan setelah kita nggak tahu nanti apakah pernah ada teman di kampus itu, Kak bagus saya pelajarin juga sinril ini, tapi jangan ceritanya. Itu nggak dikutanya Ki. Ternyata tidak bisa karena disitulah baku makannya. Kecuali ini mau dikasih jadikan iringan saja, silakan juga bisa. Cuma kan sayang sekali kalau sampai di situ saja. Sayang sekali. Pertanyaanku, apa yang kita dapat dari sini selain nilai selain edukasi, pengetahuan, pengalaman, cinta budaya? Oke lah, kita simpan dulu itu rapat-rapat. Persoalan yang lain kakak, anggaplah saya berbicara termasuk korelasinya ke latar belakang pendidikan termasuk begitu kakak. Kenapa sampai mau begitu kan gak diajari di kampus. Betul. Dan yang paling penting apa dampak atau manfaat positif secara secara teknis misalnya, apakah kalau kita mainkan ini kita dipanggil, dapatkah mensejahterakan kita, dapatkah membuat sesuatu yang ada saya bisa pakai gitu. Betul. Yang pertama itu tadi
sastra Inggris, terus nyantolnya ini urusan sastra daerah sebenarnya nih. Tapi kan sama-sama sastra. Oke. Jadi dibandingkan dengan teman-teman yang lain, lebih banyak teman-teman tidak nyambung. Kalau di kelompok-kelompok seni itu di unit-unit kegiatan di kampus banyak anak teknik. Anak teknik pegang ini bak bala, penabuh gendang itu dari mereka mana itu harusnya Oben pegang misil begitu. Tapi pasti tidak bisa dipungkiri bahwa kesenangan itu akan bermuara ke situ. Nah, sastra memang sastra Inggris tapi masih dekat menurutku. Terus yang menjadi dasar itu adalah ini saya mulai berpikir ketika di sastra itu ini yang kita bahas semua karya-karya sastra dari Inggris yang berbahasa Inggris dari abad pertengahan dan lain-lain sebagainya. Apakah ini sebenarnya tidak samai dengan apa yang kita punya di sini, cerita-cerita yang kita punya? Misalnya kan kalau kita kayak dongeng-dongeng itu kayak ada banyak plot itu yang sama. Mirip gini padahal ini dari negara ini. Nah, itu salah satu yang kemudian mendorong saya untuk menggali kembali ini yang ada yang kita punya. Termasuk pada saat saya skripsi kemarin, ujian skripsi itu sempat jadi perdebatan saya dengan dosen pembimbing karena dianggap yang kau angkat ini bukan karya dari Inggris. Saya bilang ada Pak, ini ada satu karya dari Inggris, terus ini karya dari Makassar, ini ada titik temunya menurutku begitu. Makanya saya bertahan di situ. Dan sebenarnya masih dekat Ji, sama-sama sastra dan itu sastra dunia, sastra yang bisa diakses oleh semua orang, terus yang dibawakan itu pada dasarnya sama. Sastra pasti poinnya ada apa yang berkembang pada masyarakat pada waktu itu kemudian disajikan entah dalam bentuk lirik-lirik itu, dalam bait-bait atau dalam cerita-cerita itu. Berarti kita sepakat lah ada korelasinya lah ya. Masih, untuk bicara dan sangat dekat latar belakang pendidikan. Sekarang itu tadi yang kedua Kakak. Tadi. Nah, ada kayak ini sebenarnya kalau yang pertama dulu secara teknis adalah begitu. Ada. Tapi itu bukan jadi poin utama saya sebenarnya. Bukan tujuan utama. Makanya ini yang sering saya luruskan ke teman-teman. Mungkin cara berkesenian kita ini agak beda. Pada persoalan misalnya ini urusan perut, saya tidak bisa menafikan. Betul. Butuh. Bahkan yang adalah bisa kutabung-tabung itu dan mungkin bisa dipakai untuk beli aset misalnya begitu atau kalau cukup mipa naik atau bisa bisa untuk yang lain lagi misalnya begitu itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri Bos. Tapi yang paling mendasar menurutku dari ini barang adalah biasa itu kita bertanya begini Kak Rizal. Saya kira Kak Rizal pernah ada di fase ini. Ini saya dilahirkan ke dunia, apakah tugasku sebenarnya? Iya, betul. Terus yang mau kulakoni selama saya diberikan umur ini apa sebenarnya? Paling sering misalnya, pertanyaan ini muncul ketika kita selesai SMA. Mau lanjut jurusan apa Di? Apa mau kuambil begitu? Terus mau kemana? Saya yakin banyak teman-teman yang sampai hari ini umurnya sudah sekian mungkin itu belum mendapatkan sesuatu yang betul-betul ini ini yang dititipkan Tuhan sama saya dan ini yang saya jalani. Akhirnya mohon maaf, misalnya ada teman-teman yang bekerja itu mentok pada persoalan karena mau mengamankan finansialnya, masalah finansialnya. Dan itu menjadi kebiasaannya kita memang. Betul, tetapi persoalan apakah dia menikmati pekerjaannya itu belum tentu. Apakah menikmati betul gitu pekerjaannya atau hanya pada tataran itu mode apalah yang bisa ku kerja. Nah di situ jangan ku bisa penghasilan. Masuk tataran itu kewajiban misalnya. Nah kalau saya rasa sudah di luar dari itu melangkah lebih dari itu artinya. Jadi Mas Sindril ini bukan kewajiban. Jalan hidup. Iya kalau agak-agak mau saya bilang mungkin kayak memang ini dikasihkan ke begitu Kenapa? Karena saya rasakan gitu karena pernah Kak juga mau lari dari ini barang karena saya pikir apakah saya ada di urusan sama ini termasuk sering saya bilang masalah pelestarian misalnya saya tidak pusing ini barang mau hilang ini kalau saya langsung sama teman mau hilang ini barang mau tidak ada urusanku. Apakah saya akan dihujat oleh dunia atau misalnya generasi orang Makassar selanjutnya ketika ini barang hilang? Tidak, saya bukan satu-satunya orang yang berkontribusi untuk membuat barang ini terpinggirkan dan akhirnya punah misalnya di masa yang akan datang. Artinya tidak mesti bersalah. Enggak,
Dan enggak pusing, Kak. Enggak pusing. Ya. Nah, tapi kayaknya semakin saya menghindar kayak tidak, ada memang yang harus saya lakoni dan itu saya enggak bisa hindari. Makanya saya anggap itu sebagai ini memang sesuatu yang dititipkan sehingga saya harus jalani apapun itu. Apapun konsekuensinya, bagaimanapun misalnya hidup yang kita jalani, tapi kita tahu bahwa saya bertanggung jawab di sini. Pokoknya ini harus jalanin bareng. Makanya dalam 10 tahun ini refleksinya adalah bukan persoalan berapa pundi misalnya yang bisa dihasilkan dari sini dan itu menambah bahan-bahan saya untuk investasi. Tetapi yang lain adalah dari ini barang ada banyak yang kubongkar. Termasuk mempertanyakan misalnya apa yang selama ini sudah dianggap itu Makassar itu memang kita dari sini kah atau dari mana begitu? Pertautan itu dari mana? Kenapa cerita-cerita ini berkembang sedemikian rupa? Kenapa cerita ini ada di sini misalnya? Alat musik ini dari mana? Dan itu akhirnya bermuara pada proses-proses pengkajian itu. Dan yang paling membahagiakan adalah ada sensasi begini, Kak Rizal. Di beberapa tempat itu yang saya datangi dengan teman-teman untuk riset sekaligus mentas, itu saya ubah pola kesenian saya selama ini. Ini hikmahnya kemarin pada saat pandemi. Jadi kan biasa itu kita pekerja seni nunggu diundang. Nunggu diundang. Job kosong ini bulan, oke enggak gitu. Tapi saya balik, kenapa bukan kita yang datangi? Kita yang datangi audiens, kita yang datangi orang-orang. Di kampung-kampung itu banyak orang yang merindukan Sindrili. Tapi di kampung mereka memang sudah hilang sama sekali. Tapi mereka tahu Sindrili? Mereka tahu Sindrili. Dari beberapa kampung yang saya kunjungi ini rata-rata tahunnya sama, hilang di antara 1980-an. Dan itu kita lakukan ya? Iya. Dan tadi itu kita datangi acaranya orang. Saya datangi awalnya. Nggak diundang gini, Bos? Awalnya memang diundang. Awalnya diundang, tetapi dari undangan itu akhirnya saya berpikir ternyata orang-orang di sini banyak yang cari. Ternyata mereka, jadi saya rutin ke sana. Jadi rutin dan ketika kita tampilkan cerita itu, ini yang paling membahagiakan menurutku. Bahkan ketika saya saya ajak teman-teman ke sana itu, saya bilang, apa yang kau dapat, kesan yang kau dapat? Saya bilang, mahal ini. Ini pengalaman mahal karena kita tidak temukan ini dalam panggung-panggung populer khususnya yang ada di kota. Yang saya maksud pengalaman mahal itu adalah seperti ini. Saya sementara main, naskah ini saya bawakan. Itu bapak-bapak mulai kayak banyak kan saya sambil main itu suka lihat ini orang apa pikir begitu. Kontak matanya seperti kira-kira apa yang muncul di pikirannya. Nah, itu tiba-tiba begini. Kayak menerka-nerka. Nah, tiba bagian-bagian tertentu itu mereka memunculkan ekspresi-ekspresi yang menurutku sangat organik dalam artian ini natural kayak begitu. Iya. Pada saat bagian cerita yang mereka tunggu, dia pukul itu lantai, dia pukul itu papan, ketawa terbahak-bahak, baku baku dorong-dorong. Iya, baku dorong-dorong kayak, wih astaga. Iya. Ini dulu yang ku dengar waktu kecil. Astaga. Jadi saya sampai taruh dulu itu alat, saya taruh untuk melihat dulu mereka. Saya jeda dulu itu sampai 5 menit cuma untuk melihat pengalaman apa ini. Iya. Ini fenomena yang menurutku itu tadi mahal. Kenapa? Karena tidak saya temukan di panggung-panggung yang sering selama ini saya lakoni. Betul. Nah, barulah mereka menjelaskan bahwa ini cerita, ini yang sering saya dengar ketika dulu ada acara di kampung. Dan sebenarnya saya sudah sempat berpikir, Bapak itu bilang begini, kayaknya sampai saya meninggal nanti ini saya tidak akan pernah dengar lagi. Ternyata masih dikasih kesempatan untuk dengar. Masya Allah. Nah, hal-hal seperti ini misalnya apakah mau kita sandingkan dengan pundi-pundi yang tadi? Saya rasa tidak bisa. Tidak, bukan sebenarnya kita harus memang dia tidak bisa menyatu begitu ya. Maksudnya kalau mau dirupiahkan, mohon maaf Kakak Arif kalau mau dirupiahkan juga tidak bisa mengukur. Berapa yang paling banyak yang berapa tersebut? Yang paling banyak tidak bisa menurutku. Tidak bisa, betul. Di situ saya tergugah sekaligus merasa bersalah. Kenapa saya merasa bersalah? Karena akhirnya saya bilang begini, saya dari mana selama ini? Baik. Kenapa saya tidak ke akar begitu? Betul. Melihat dulu dari akar, kemudian itu jadi penguatan. Tapi
mungkin hikmahnya adalah memang begitu jalan, mungkin begitu jalan ya. Kayaknya memang begitu jalan. Jadi kayak ini di tengah jalan maki baru ditampar begini. Betul. Jadi persoalan itu tadi ternyata bukan menjadi soal ya. Poinnya kakak, ya inilah idealismenya kakak Arif Ramadanrate memang demikian. Bagian-bagian ini, bagian-bagian akhir kakak. Ternyata kita ngobrolin tidak terasa. Buka juga. Iya betul buka. Bagaimana sih respon pemerintah kakak? Nah, apresiasi yang begini-beginian. Penasaran sekali, saya mau tunggu jawaban ini. Kalau dibilang apresiasi sebenarnya iya. Sangat kakak ya? Sangat. Iya. Cuma yang saya tidak mengerti. Iya. Terus apa begitu ya? Dalam artian langkah-langkah yang pasti itu seperti apa? Karena narasi-narasi yang kita dengar misalnya semoga ini terus bertahan, semoga ini kita terus lestarikan, kembangkan. Kayaknya kebanyakan bias menurut. Bias. Arah pemertahanan kesenian kita itu arahnya kemana? Mau dikasih bagaimana? Kalau saya kalau kau mau kayak bagaimana kalau saya yang paling dasar adalah kesenian kita itu belum jadi tuan rumah di tempat sendiri. Kita mesti realistis. Kesenian mana paling yang mau kita angkat begitu ya. Kita mesti realistis begitu. Persoalan teknisnya saya kira banyak. Yang saya apresiasi adalah memang kalau dibandingkan mungkin beberapa waktu sebelumnya memang sudah banyak acara-acara yang kemudian mewadahi itu. Tapi kemudian yang pertanyaan dasar lainnya adalah sejauh apa kesenian itu menjadi ruh di Makassar? Jangan-jangan kita ini pisahkan Ki. Seni kan hiburan Ji. Iya. Itu tidak lain tongi itu kalau hidup lain tongi. Jangan-jangan kita pisahkan begitu ya. Artinya begini Kak Rizal, ketika kita mohon maaf saya sebenarnya malas membandingkan, tetapi ketika kita ke sana itu kita rasa auranya. Kita ke Jogja, kita ke Semarang, kita ke Bandung, itu kota nyeni memang. Kenapa nyeni? Karena masyarakatnya itu menyatu. Seni itu tidak dianggap sebagai hiburan semata, pengisi acara, apalagi kalau orang Makassar belo-belo itu menyatu. Jadi. Makanya ketika ada pertunjukan misalnya orang itu langsung klop begitu. Jadi lihat Maki orang tiba-tiba misalnya menari betul. Kayak enak sekali Ki. Berarti seni mempengaruhi kehidupan kota. Berpengaruh sebenarnya. Kehidupan masyarakat. Berpengaruh. Berpengaruh setidaknya pada persoalan itu menjadi refleksi. Kita ini orang Makassar. Orang Makassar itu sudah dijelaskan dalam naskah-naskah ini, dalam cerita-cerita ini ada etosnya begini, ada etos kehidupannya begini. Apakah misalnya kita Pak Bambang Mintong, Kika suka Mintong berkelahi, tunggu dulu, jangan sampai ada yang bergeser. Atau misalnya dalam cerita-cerita yang kita dengarkan itu, apakah itu cuma cerita biasa atau ada titipan pesan begitu? Karena metode pendidikannya leluhur itu bukan metode yang silang-sungang. Jangko begini, tapi itu banyak perumpamaannya yang saya dapatkan dari main simbol, metafor. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya yang saya mau bilang begini. Jadi kesimpulannya pemerintah belum maksimal. Cuma memang kalau dianggap bahwa itu jalan yang mau lakukan, silakan Pale begitu ya. Karena kadang-kadang juga ini akan kemana? Apakah dianggap saran atau dianggap hujatan misalnya? Makanya dari hal-hal seperti itu saya lebih percaya bahwa silakan Maki jalan Pale, saya jalan juga dengan caraku. Saya jalan karena kalau saya mau menunggu juga ndak ada, dan saya ndak berharap, ndak banyak Ji yang saya sudah cukup senang konsisten di bidang ini, dan yang saya paling yakin memang ini mungkin barang terasing tapi ndak akan hilang. Ndak akan hilang. Yakin kan? Ndak akan hilang. Setelah misalnya nanti itu beberapa ratus tahun kemudian ini barang masih ada. Dan kita berharap tentunya penonton terutama anak-anak generasi Z ini bisa menjadi pemantik kemudian untuk penasaran juga bagaimana caranya untuk seperti bisa kayak kakak Arif Ramadanrate yang mau menggeluti ini karena ada persoalan ini sudah jalan hidup. Iya, ada yang esensial. Ada esensial. Allah memang sudah titipkan kita. Kau memang tugasmu di sini. Urusin nih, kawal ke Sinril. Kau Rizal podcast. Pantun, kotosen di situ. Kawal ke pengembangan pemuda dan kotosen lain-lain. Ustaz. Mungkin begitulah kira-kira. Begitu karena kalau didapat mito anua
enak itu hidup jadi kita ndak pusing juga kayak mau kemana ini deh, ada arah kita tahu Baik, kakak Ari Ramadan Iya, ndak enak rasanya kalau tidak kita tutup dengan sinrili sekaligus juga kita sudah mau masuk detik-detik buka puasa. Tapi saya requestnya yang pantun. Yang Amban Ciong. Oh, yang mana itu bagus pantunnya emak ini janda. Bisa tahu. Ada yang kita ingat. Apa di? Oh iya, ada yang saya ingat. Ini Amban Ciong perpaduan Melayu Makassar. Melayu Makassar guys, ini. Masuk ke hutan nggak boya jonga. Cakep. Cari rusa. Jangan lupa bawa kongkom pajonga. Asik. Kalau kita cari rusa jangan lupa bawa anjing pemburu. Oh begitu. Anjing pemburu iya. Harumnya nona sangkama bunga. Parfum apa mana pakai? Parfum apa ini? Membuat hati tulis semangat. Nyaman negara. Jadi kalau apa namanya ada tong itu nona yang andalan biar kilapar bagaimana, biar haus bagaimana, semangat toh yang andalan ini. Gimana Cesar? Kalau andalannya Cesar itu pasti mana mau kan. Kalau andalannya Cesar biar tidak pakai parfum. Oh begitu. Iya, selalu semangat. Ya kira-kira iya. Cukup? Itu Oke, luar biasa. Oke, saatnya bilang kamu kelas. Kita kelas. Saatnya bilang kamu kelas.